Iya, memang itu apa ya, dilematis ya mungkin untuk Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sebagai presiden nanti dilantik kan ceritanya akan beda ya. Bahwa beliau bukan orang bodoh, beliaunya orang cerdas, jelas gitu, jelas siapa visinya, latar belakangnya, jelas keturunannya, gitu kan. DNA-nya jelas ya. Iya, jelas banget, dan suka baca gitu ya. Dan punya pandangan cukup menurut saya sosok yang visioner. Maka tentu obsesinya adalah memang di pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi dan dignity gitu ya, karena tentara kan, dignity bangsa, ketahanan, pertahanan, keamanan itu nomor satu. Karena kalau enggak kita dilecehkan gitu ya. Bagaimana mungkin kita itu mau membangun ekonomi atau daya saing dan sebagainya, enggak ada kepastian hukum. Hukum itu nomor satu. Kalau Pak Prabowo mau berhasil, hukum nomor satu. Saya pun sarjana ilmu politik, saya mengatakan hukum kita harus dinomorsatukan. Tidak mungkin kita berdemokrasi minus kualitas hukum yang bagus kan gitu. Lah, maka Pak Prabowo kalau mau sukses memang tentu ditopang oleh penegakan hukum. Tenang sudah, kalau hukum dinomorsatukan, siapapun salah kena penalti, tidak seperti sekarang ini gitu kan, politisasi hukum yang terjadi gitu. Maka ke depan itu ada kepastian. Jadi masyarakat punya kepastian, punya pemimpin yang dengan strong leadership-nya gitu ya. Lalu memimpinnya itu betul-betul kita harapkan beliau itu menjadi pemimpin negara NKRI yang arsipelago yang unik ini dengan katakan mampu menjadi faktor integrating factor, menjadi faktor yang bisa mempersatukan. Jadi sila ketiga itu ada, persatuan Indonesia itu dijaga oleh Pak Prabowo itu. Nah, ini yang kita harapkan, maka masalah kesejahteraan dan sebagainya itu akan mengikuti nanti. Kalau ada kepastian hukum, reformasi birokrasi tidak akan pernah mampu kita lakukan. Kalau tidak ada kepastian, tidak ada kepastian hukum. Jadi pura-pura aja open recruitment pejabat eselon mulai eselon 1 sampai turun gitu. Itu kan bohong-bohong aja jadinya karena ada titipan-titipan dan sebagainya. Kalau ada kepastian hukum di situ, kita tidak boleh melakukan pelanggaran, ada kode etik, ada ketaatan kita. Itu yang harus memang untuk kita menyongsong 2045 itu kita butuh strong leadership seperti Pak Prabowo katakan gitu ya, untuk bagaimana mengedepankan pentingnya kualitas hukum kita memayungi semuanya. Jangan sekali-kali melanggar konstitusi gitu ya. Itu catatannya, Prof. Ya? Iya, konstitusi itu harus kita taati. Sumber dari segala sumber hukum. Kalau kita sudah acak-acak, apa kata yang sampai di bawah grassroots ini, masyarakat di grassroots? Tidak ada lagi kita role model. Maka kita harapkan gitu ya, munculnya pemerintahan baru itu betul-betul memberikan relief kepada kita semua. Kepastian hukum itu ada, trust itu ada. Jadi tolong munculkan, kembalikan public trust kepada pemerintah gitu, yang hilang kemarin itu. Berarti kalau menurut Prof. Suhro bahwa selama pemerintahan Jokowi ini public trust itu menjadi hilang ya? Hilang. Karena mereka melihat bahwa konstitusi itu tidak menjadi panglima lagi ya, sudah diacak-acak seperti begitu ya? Iya, ya indikatornya betapa kita menyaksikan guru besar dari berbagai kampus prihatin dan bahkan ada yang sampai nangis. Itu bukan sandiwara itu. Jadi mereka itu menunjukkan concern, keprihatinan yang sangat dalam. Maka itu yang harus diobati. Bagaimana dunia kampus, perguruan tinggi, ya tentu gitu ya, dengan dikembalikan marwahnya ya. Iya, dengan tusinya. Jangan dikasih label merdeka tapi tidak merdeka. Kampus itu merdeka loh, tapi tidak merdeka. Prof. Suhro lihat bahwa title kampus merdeka itu sebenarnya hanya title ya. Di dalamnya nggak merdeka. Kita slogan aja. Kembalikan semua institusi yang seharusnya melakukan fungsi utamanya itu betul-betul harus dikedepankan lagi. Jadi apapun yang sudah teracak-acak dan sebagainya kembalikan lagi gitu. Berarti kalau begitu PR-nya Pak Prabowo ini berat banget ya. Karena yang teracak-acak dia harus mampu menjahit lagi kembali ya. Iya. Dan itu kan tidak mudah ya menurut. Betul. Jadi kepercayaan kepada pemerintah dikembalikan dulu gitu ya.
bahwa Pak Prabowo sebagai presiden baru berusaha mengakomodasi, memiliki empati gitu ya, yang sangat tajam kepada tentunya, ini kan beliau sudah tahu persis bahwa masyarakat kita yang penduduk yang miskin, pengangguran, stunting itu rata, hampir rata. Saya pikir hanya di daerah perbatasan yang tertinggal dan sebagainya. Enggak, di ibu kota ada stunting juga, gitu kan? Bayangkan kalau ibu kota ya. Nah, di kota metropolitan lah, kalau nggak boleh mengatakan ibu kota, gitu kan? Jakarta masih ibu kota menurut saya kan gitu. Lah itu masih ada lah. Ini bagaimana kan gitu. Jadi keseriusan untuk tahapan, ya menurut saya mungkin menonjolnya Pak Prabowo itu dengan kepemimpinannya yang mungkin diasumsikan sangat tegas gitu kan. Oke. Prof. Surro, kalau saya bertanya nih, apa yang paling fatal dilakukan rejim Jokowi sehingga demokrasi itu terkoyak-koyak seperti sekarang? Bahkan konstitusinya pun kalau kita lihat itu udah terjun bebas ke jurang. Apa yang paling fatal yang dia lakukan? Yang kelihatannya agak susah untuk dimaafkan, agak susah untuk diterima akal sehat. Iya, kita pemilu itu berkali-kali. Tapi tidak pernah kita menggunakan isu politisasi intoleransi, politisasi agama, atau politisasi identitas menjadi promotornya. Dan itu terjadi di eranya Pak Jokowi. Baik untuk DKI seperti itu, maupun di nasional sendiri. Dan kita tercabik, ya, kita merasakan ancaman kohesivitas sosial kita luar biasa ketika pemilu terjadi. Semua muncul. Ini ada golongan Islam, antar Islam sendiri bisa pecah. Iya, dia berhadap-hadapan. Ini aneh buat saya. Nggak pernah sebelumnya begini. Tapi mengapa di pemilu 2024 ketika dia tidak ikut lagi, nggak ada itu. Padahal jelas-jelas calon itu etnisnya ada yang bukan Jawa lah katakan gitu. Kok nggak ada radikal-radikal itu? Lah ini yang menurut saya mestinya gitu, seorang presiden itu menjadi role model. Sejak Indonesia merdeka yang namanya presiden itu ditengok luar biasa oleh rakyat. Diletakkan itu above all, betul. Dia harus jadi teladan ya? Iya, karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistemnya presidensial dengan hak-hak istimewa yang luar biasa. Maka itulah yang harusnya dijalankan penuh wisdom, gitu ya. Bukan justru membuat rakyat porak-poranda saling berhadapan hanya atas nama isu yang dipolitisasi. Itu keji menurut saya. Zolim itu. Zolim. Itu dilakukan rejim sekarang ya? Terjadi. Mau apa lagi buktinya? Terjadi. Nggak bisa dibantah ya? Iya, saya sampai mengatakan waktu itu ada semacam apa ya, perspektif atau refleksi gitu tahunan. Musuh kita bukan istilahnya itu radikal-radikal itu. Tidak ada itu. Musuh kita itu adalah penduduk miskin yang masih signifikan jumlahnya. Itu musuh kita ya? Iya, musuh kita itu. Jadi itu yang harus kita hadapi, kita berikan solusi. Bagaimana ketimpangan gitu ya, masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi yang masih beredar hampir di semua daerah ini. Nah, itu diberikan solusinya. Lah, Pak Prabowo berusaha memberikan solusi awal itu adalah memberikan makan minum gratis. Lah, apakah itu akan bermanfaat? Berdampak signifikan enggak nanti? Coba dihitung-hitung. Kalau menurut saya mungkin yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Kita kan tidak melakukan, katakan, pemilu 6 kali nasional. Apakah kita lakukan literasi politik cukup? Kita intelektual melakukan itu dengan kapasitas dan tusi kita yang seperti ini, pas-pasan gitu ya. Tapi negara punya tusi itu, gitu loh. Melakukan itu dengan otoritasnya, fasilitasnya, kan gitu. Diberikan seluas-luasnya seperti itu, lakukan mestinya. Ya, kita harus optimis ya dalam hal ini, bahwa pemerintahan yang